Oke teman-teman, selamat malam semua. Gimana kabarnya ya semua teman-teman? Seperti biasa guys, ini hari apa nih? Kamis ya? Ya, Kamis ya. Ini hari Kamis ya. Saya loading nih, ini hari apa ya? Oh iya, hari Kamis ya. Setiap Kamis malam guys, kita selalu ada acara namanya The Ngobis ya. Singkatan dari The Consulting ngobrol bisnis ya guys. Dengan narasumber-narasumber apa membantu teman-teman gitu ya, biar silakan ya. Hari ini kita akan Suara saya jelas. kedengaran ya. Oke, sip sip sip. Saya cek dulu videonya aman enggak. Oke, wait. Oke, sip. Aman banget, Pak. Suaranya jelas nih. Pak Guspra, saya Baik, suara jelas ya, Pak, ya, suaranya ya? jelas, jelas. Oke, sip, sip, sip. Oke, wah, senang nih hari ini ketemu sama Pak Guspra nih. Ya, sama-sama. Setelah Ya, sebulan lalu ya, Pak, kita ketemu di acaranya ini, Pak ya, di apa ya, workshop ya. Sebulan ya, lalu kurang ya. lebih sebulan lalu sih. Wah, Ya, thank, thank you nih Pak. Hari ini ya. nyempat-nyempatin untuk sharing dengan kami, Pak, di acara di Ngobis, Pak. Oh ya, saya sih yang thank you sih udah diundang ke podcastnya. Ya, keren Sama-sama, sih, Pak. Ini keren sih konsisten, konsisten sih saya lihat ya, ininya ya. ya, Untuk acaranya tiap minggu jalan. ya. Memang harapan kami nanti sharing ini Pak bisa memberikan manfaat juga Pak untuk teman-teman ya, terutama kadang kan acara-acara seperti ini kan mungkin behind the skin-nya ini kan banyaknya nggak tahu Pak gitu ya. Apa namanya Ya, pengusaha itu bisa sukses itu kan taunya enaknya tok gitu Pak. Nggak oh, tahu nggak ya, enaknya ya, gitu Pak ya. ya, ya, Nah kita bisa seperti ya, ini Pak, kita ngulik supaya kita bisa sharing juga supaya teman-teman itu punya gambaran yang lebih Pak daripada hanya sekedar mereka tahu di buku, tapi mereka tahu secara praktek di lapangan pengusaha itu seperti apa sih Pak untuk bisa naik kelas gitu ya Pak ya. Nah ini harapannya juga hari ini ya, kita pingin Pak ngulik-ngulik Pak Guspra, minta izin ya Pak ya. Nanti kita ngobrol santai aja Pak, nggak usah nervous Pak. ya, Kita ya, ngobrol ya, ya, santai Pak, saya tanya Bapak tinggal jawab aja Pak senyamannya gitu ya Pak ya. ya, Cuma mungkin nanti kalau saya tanya Pak, kadang-kadang pertanyaannya bisa jadi agak mendetail gitu ya. Kalau seandainya Pak Guspra ada ya. rasa pertanyaannya terlalu apa, mungkin secret ya nggak usah dijawab juga tak apa-apa Pak. Ya, tapi kalau Oke, ternyata nyaman untuk dibahas Pak, monggo silakan Pak dibahas senyamannya. Gitu ya Pak ya. ya, oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, kalau gitu kita mulai Pak Guspra ya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin mulai dulu Pak, dari mungkin boleh Pak cerita riwayatnya Pak Guspra Pak, gitu ya, dari mungkin awal berkarir sampai bisa apa buka lumbung arsitek ini gimana Pak ceritanya Pak? Oke, ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Jadi saya Gus Pra ya. Jadi perkenalkan saya COO sekaligus co-founder dari Lumbung Arsitek. Jadi sebelumnya kalau saya cerita sedikit, Lumbung Arsitek ini didirikan sama bisnis partnernya saya, yaitu namanya Gusti Ngurah Andri Saputra. Jadi sejarahnya sih di tahun 2017 ya, kita coba untuk bekerja sama. Kemudian di 2021 ini saya baru join ke Lumbung Arsitek. Jadi saya punya background teknik industri, jadi saya bukan arsitek. Dan di sini
saya tugasnya adalah membantu Pak Andri untuk merapikan manajemen, kita membuat sistem, dan hasilnya di tahun 2021 dari yang awalnya 12 orang, di 2024 kita udah eh, total tim itu ada 72 orang. Oh, oke. Ya, Hmm. ya jadi kalau kalau perjalanan dari awal sih sebenarnya tahun berapa ya? Saya sama Pak Andri itu kan teman SMP ya, teman sekolah, Hmm. Hmm. teman sekolah. Jadi di tahun sekitar 2000 antara 2015 2016 mungkin ya. Jadi kita Hmm. waktu itu masih iseng kerjasama gitu. Jadi Pak Andrinya kan Hmm. arsitek studio. Kemudian waktu itu saya belajar menekuni digital marketing. Hmm. Jadi saya iseng aja tawarin ke Pak Andri, dan juga saya juga kerjasama dengan beberapa penyedia jasa seperti arsitek dan kontraktor. Jadi saya coba pasarin untuk apa namanya, servisnya mereka, Hmm. jasanya mereka via digital. Karena rata-rata waktu itu Hmm. kan masih belum familiar ya, di tahun antara 2010 sampai 2015 itu belum banyak orang punya punya IG, punya website seperti itu kan belum banyak tuh. Jadi saya coba Hmm. tawarin ke arsitek-arsitek. Di mana salah itu yang cukup serius yaitu Pak Andri sendiri. Cukup serius. Hmm. Awalnya 2017 kita buka, waktu itu kita masih pakai bukan brand Lumbung ya. Jadi Pak Andri sendiri punya brand namanya Lumbung Arsitek. Terus kita punya brand lain namanya Studio CAJ di Jakarta. Hmm. Jadi penjajakannya mulai dari sana. Istilahnya kita mau coba dulu nih kerjasama. Karena itu sudah akhirnya sudah berjalan di tahun waktu itu tahun 2000, kurang lebih 2010 ya. Karena kita lihat dengan bantuan digital marketing dan apa namanya, ya internet marketing, digital marketing, dan kita perbaiki sistem, itu udah mulai perusahaannya grow. Jadi Hmm. Pak Andi tertarik, kenapa nggak sekalian lumbungnya aja, yuk kita kita kerjain gitu lah. Hmm. Hmm. Ya intinya sih Pak Andi ini mau lumbung lumbung arsiteknya jadi besar, cuman beliau rasanya kalau hanya sendiri itu belum tahu caranya lah, belum tahu caranya. Waktu itu juga Hmm. saya sebenarnya punya beban yang cukup besar waktu itu, makanya saya nggak langsung mengiyakan. Karena ini kan brand yang dibangun Pak Andi dari 2010 ya, udah 10 Hmm. tahun, ingin naik level, sedangkan waktu itu saya merasa belum tahu nih market lumbung ini seperti apa. Eh, Sistem kerjanya mungkin sama dengan brand yang sudah jadi tadi saya sebutkan di Jakarta, cuman dari sisi market itu beda jauh, beda lah, Hmm. antara yang satu target Jakarta, sedangkan lumbung arsitek ini lebih ke hospitality. Ya di sana sih kita melakukan sering melakukan alignment ya waktu itu untuk menjajaki kerjasama ini. Akhirnya di 2021 kita sepakat untuk kerjasama, jadi mengajak saya bergabung sebagai business partner, sebagai co-founder, dan ya kita secara growth sih saya cukup bangga juga ya di 2024 ini. Kita udah punya lebih dari 70 tim, kemudian Hmm. untuk jumlah project juga naiknya cukup signifikan, dan kita grow terus setiap tahun. Kemudian kita juga berhasil memenangkan beberapa awards. Salah satunya di 2024 ini kita dapat penghargaan Best Firm in Architecture by AADA. Wow. Itu ASEAN Architecture Design Awards. Itu di Bangkok Wow. kemarin penyerahannya ya. Ya cukup Keren, keren. cukup bangga sih, dan bersyukur Hmm. juga ya. Hmm. Oke, 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 oke. Wow, jadi sejak Pak Guspra masuk ke Lumbung Arsitek tadi kalau nggak salah masih belasan ya Pak ya orangnya Pak ya? Masih Iya, 17 belasan. ya kalau nggak salah dia. Iya, Belasan, terus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pak ya, 3 tahun itu bisa langsung switching ke 72 orang ya Pak, 70-an orang ya iya, Pak kurang lebih ya. iya. Oke, oke, oke. Nah, selama Bapak masuk sampai 2024 ini Pak, berarti apa Pak yang dilakukan Pak? Oke, dari 2021 ya. Yang Ya. jelas yang pertama itu kita istilahnya kita mencari ininya dulu sih. Yang kedua itu kan why sama how-nya kita kita cari dulu.
Kenapa sih? Kenapa sih perusahaan ini harus besar? Dan bagaimana caranya? Dua itu sih. Akhirnya kita coba cari-cari cara. Waktu itu saya juga, karena saya senang dan hobi baca buku ya, dan ikut seminar. Ya. Di sana saya sering mendengar lah bahwa kalau kita mau naik level, kalau kita mau besar, kita harus ketemu yang namanya mentor. Jadi mulailah perjalanan saya itu mencari mentor. Sepertinya kita sudah perlu nih mentor untuk mempercepat. Karena ada juga sebuah quote yang bilang, pengalaman orang lain itu lebih berharga dibanding kita ngalamin sendiri gitu kan. The best teacher is other person experience lah. Bukan pengalaman kita sendiri, karena kita kan punya pengalaman yang terbatas. Nah, di sana saya ketemu beberapa mentor, baik mentor informal ya saya bilang. Jadi kita belajar nih caranya untuk naik level itu apa. Salah satunya adalah menajamkan kembali visi dan misi. Visi dan misi kita susun, kemudian struktur organisasi maunya seperti apa, mau sebesar apa gitu kan. Kemudian visi misi ya semacam ini fondasi dasar untuk budaya atau culture-nya seperti apa, baru ke arah teknis, baru ke arah sistem, kemudian marketing itu kan teknis ya. Tapi fundamentalnya dulu sih yang saya dapat dari beberapa mentor baik formal maupun informal. Seperti itu. Kurang lebih sih. Ya. Kemudian dalam perjalanan juga dengan mentor informal ini saya sepertinya kurang merasa optimal sih. Karena kan kalau mentor informal kan kita sifatnya lebih, mentor informal itu istilahnya kayak teman atau kenalan kita sesama pengusaha. Intinya kita kan tidak bisa ini ya terlalu intens ya dengan mereka, karena mereka punya kesibukan sendiri dan juga experience mereka tentunya kan terbatas dengan bisnis mereka sendiri. Nah, di sana saya merasa perlu, sepertinya kita perlu mentor yang lebih formal nih, untuk melengkapi yang tadi, mentor-mentor informal. Ya, jadi kita dengan mencari mentor yang formal dalam artian kita memang benar-benar bayar mentor untuk diajarin per bulan, bagaimana ngembangin sistem dari awal. Nah, dari sana sih mulai terbuka gitu jalannya. Dan yang kita pelajari selama ini itu intinya adalah di soft dimension terutama, bukan di hard-nya. Kalau hard itu kan kita ngomongin produk, kalau perusahaan jasa kan service, kemudian kalau di arsitek desain gitu kan. Ternyata yang level untuk para business owner, ternyata level soft ini harus diperbaiki. Contohnya belief itu kita diperbaiki. Jangan sampai kita punya belief yang salah. Karena kalau kita terus melihara belief yang salah ini, sampai apapun bisnis kita nggak akan jadi besar. Itu sih fondasi, saya rasa fondasi seperti itu sih yang ditanamkan para mentor-mentor ini, baik formal maupun informal. Nah, kalau kita sudah, intinya sama seperti bangunan lah. Kita mau bikin rumah, itu fondasinya kan beda dengan gedung bertingkat ya. Nah, kalau kita bangun gedung bertingkat, itu fondasinya harus kuat dulu, fundamentalnya. Jangan sampai saat dia jadi gedung, kena goyang, gempa dikit, dia langsung rubuh. Ya sama juga dengan bisnis. Saya merasa dari mentor-mentor ini, fondasi kita dulu yang dikuatin. Seperti belief, purpose, visi misi tadi. Kemudian ada juga berkaitan dengan people management seperti itu, leadership. Nah, itu yang diperbaiki dulu. Mindset, belief, framework kita benar-benar kayak di program Mulan sih saya dibilang. Itu diperbaiki dulu. Jadi saat kita berurusan dengan hal-hal yang teknis, yang soft ini kita udah punya bekalnya, udah punya fondasi. Itu sih. Teknologi gedung bertingkat sih kalau saya bilang. Makin tinggi kita mau bikin gedung, fondasinya harus makin dalam, makin kuat. Oke. Pak, menarik ya Pak ya. Tapi ternyata Bapak yang diulik pertama itu malah masuk ke basic ya Pak ya. Visi,
misi, budaya kerja gitu ya mungkin ya Pak ya. Iya, Terus nyambung kepada mindset daripada business owner-nya gitu ya Pak ya. iya, iya, betul. Oke. Karena Oke, Pak, boleh nggak Pak ya, dikasihin mungkin sharing contoh yang real gitu Pak ya. Mungkin maksudnya gini. Dulu ya, mungkin Bapak pertama kali waktu di 2021 mindsetnya seperti apa, terus ternyata harus seperti apa gitu Pak. Ada nggak Pak contoh seperti itu Pak? oke, oke, ada. Yang paling fundamental itu adalah people skill. Itu yang paling Hmm, fundamental. ya. Kenapa saya mempelajari digital marketing? Kenapa waktu itu kan SEO ya, spesialisasinya di SEO. Itu karena Ya. saya paling malas ketemu orang, paling Hmm. malas berinteraksi sama Ya. orang, sama tim pun juga saya ngomongnya seperlunya. Hmm. Ketemu pun jarang kalau Hmm. bisa. Nah, setelah saya belajar ini, ternyata hal fundamental yang harus dimiliki oleh business owner itu adalah people skill. Hmm. Jadi people skill itu dalam artian kayak misalkan bagaimana nurturing tim itu misalnya salah satu. Itu kan kita Hmm. harus spend waktu ya, kita Ya. harus spend time dan energi ya, untuk membimbing mereka. Yaitu as Hmm. business owner itu nggak akan pernah habis sampai Hmm. Hmm. kapanpun. Kita akan selalu berurusan sama people. Benar. Itu yang kita tanamkan ya. Makanya dari dulu saya paling males urusan sama orang. Sekarang ya ternyata memang kita harus apa istilahnya meninggalkan zona nyaman ya. Jadi Hmm. 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 kita mau ke growth zone gitu kan, zona Hmm. pertumbuhan, saya harus pelan-pelan ninggalin zona nyaman saya. Itu Hmm. sih dalam hal people skill terutama. Kayak Hmm. misalkan kadang-kadang banyak pengusaha tuh misalnya punya belief yang nggak enakan. Nanti misalkan tim kita itu melakukan kesalahan, kita tegur, Hmm. kita kasih konsekuensi lah. Kan konsekuensi macam-macam ya, ada peringatan, Hmm. ada SP. Itu nggak enakan, nanti dia tersinggung, dia keluar. Kayak gitu. Tapi ya sebagai business owner, kita memang, ya kalau memang kita harus tegur, ya harus tegur. Hmm. Tentunya ada alasan ya untuk itu. Jadi itu sih nggak enakan sih juga hal yang harus dihindari sih, karena itu udah belief jatuhnya. Hmm. Itu sih yang benar-benar saya pelajari dari sebenarnya kalau kalau bisa ini ya, kalau bisa menyimpulkan juga sebagai people skill, ini kan kebetulan beberapa tim lumbung ada yang join juga nih di sesi live ini, Hmm. Hmm. dan apa namanya, ada istri saya juga join. Hmm. Ya memang dari dari mereka mereka ini sih pembelajaran terbesar saya selama ini sih as, Hmm. as business owner lah. Oke, 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 Ya, oke, oke, oke. Jadi pertama mulanya harus beresin dulu terkait dengan mindset tadi ya Pak, bahwa ya, ternyata kan banyak juga business owner ini yang problemnya ngurusin manusia ya Pak ya. ya, Mereka agak repot gitu ya, ya, gitu ya. Tapi ternyata itu malah hal yang terutama ya Pak, malah untuk kita ngurusin bisnis harus tahu caranya ngurusin manusianya kan gitu ya Pak Agus Pra ya. ya. Oke, nah setelah itu apa bisa langsung Pak? Habis kita tahu nih mindsetnya kita harus ngurusin manusia. Terus apa Pak the next-nya Pak? The next-nya ya, Hmm. kita ini sih intinya ya sebagai business owner juga kita punya beberapa mindset sih. Yang pertama kan pastinya ini Oke. agile ya, agile istilahnya. Kita harus Ya. fleksibel dan harus gesit gitu kan, menyesuaikan diri dengan Hmm. keadaan dan siap menerima ilmu baru. Karena Hmm. ilmu-ilmu seperti ini kan, oke lah kita nggak punya mentor katakan, Hmm. tapi Hmm. banyak kan sumber-sumber pembelajaran lain. Mungkin kita bisa misalkan kita punya banyak klien misal. Hmm. Nah, itu kan kita bisa belajar juga dari mereka. Atau Hmm. kita punya apa ya, teman atau keluarga lah. Kita bisa belajar sama mereka Hmm. untuk ini. Ya jadi dia harus punya mindset open mind mungkin ya. Selain agile, open mind. Hmm. Kemudian kita Hmm. harus punya mindset yang kita sebut sebagai KANI, Agile dan continuous open and mind ya Pak never ya. ending, Hmm. ya continuous Hmm. and never ending improvement. Hmm. Oke, oke, Jadi itu sih oke, memang oke, oke, kalau oke.
Karena kalau apa ya, memang kalau saya lihat beberapa orang tuh memang sudah punya apa ya, bawaan gitu, punya bawaan people skill yang bagus tuh, memang ada bawaan, tapi sebagian orang harus belajar. Nah, kalau saya sih Mm-mm. memilih cari mentor aja gitu untuk belajar, untuk apa ya, untuk lebih mempercepat sih. Oke, tes. Ya, Oke, Pak, sempat putus suara ya. saya putus ya, Pak? Enggak ya, Pak? Putus ya, dia? Enggak sih, enggak Enggak sih. ya? Oke, Ya, oke, lancar. oke. Kalau cepat hilang sebentar. Oke, oke. Oke. Oke, jadi tadi Pak ya terkait dengan mindset, agile dan sebagainya Pak ya. Nah, Pak terus yang dilakukan dari Lumbung Arsitek Pak gitu ya, untuk bisa reach customer itu kan tadi otomatis dari tim yang Ya, hanya 17 orang gitu Pak atau berapa belas orang tadi akhirnya bisa membengkak gitu kan karena pasti ada project ya Pak yang akan ya. didapatkan gitu ya. Maksudnya yang dalam persepsi bulan itu apa Pak yang dilakukan selain mungkin hanya iklan atau apa Pak mungkin yang dilakukan? Oke. Kalau di awal sih kita memang memperbaiki sisi marketing ya. Jadi Hmm, kita coba riset ulang, istilahnya spesifik who-nya kita siapa sih? hmm, Istilahnya apa? eh, Target market kita tuh siapa? Itu yang pertama hmm, kita lakukan untuk riset ulang di 2021. Jadi kita coba interview ke klien-klien, ya kita tanya behavior-nya, kemudian ekspektasi mereka, misalkan ekspektasi mereka dari jasa arsitek itu apa sih? Kemudian apa hmm, yang sudah bagus dari kami, apa hal yang harus diimprove, seperti itu. hmm. Kemudian kita juga tanya seperti value-nya mereka seperti apa, dan mereka punya goals ke depan nggak? Kurang lebih seperti itu sih riset customer yang kita lakukan. Jadi dengan hasil Hmm, riset itu baru itu diterjemahkan menjadi ini apa namanya, action plan di marketing, kayak misalkan copywriting-nya di website, kemudian eh, guideline untuk posting Instagram seperti itu. Jadi itu memang hmm, harus kita benar-benar riset, dan kita memang harus temui langsung mereka sih. Jadi hmm, makanya untuk tim marketing kita punya tim sales ya. Jadi mereka harus selalu mencari informasi-informasi bagaimana perilaku customer kita. Karena kan selalu berubah hmm, nih. Contoh dari 2021 ke sekarang aja udah mulai apa ya, beda gitu loh. Makanya kita hmm, selalu update lah ini kita, spesifik hmm, kita, terus customer behavior itu kita selalu update. hmm. Oke, 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 oke. Pak, permisi Pak, ini ada yang Ya, bertanya sekalian Pak, mumpung topiknya nyambung ya dengan yang Pak barusan bahas ini. Ini dari Kak ya. Nurul Fahsara Pak. Beliau Kak Nurul nanyakan Pak, secara spesifik metode riset yang dilakukan bagaimana Pak? Metode riset untuk spesifik who ya. Dia di awal kita tentukan dulu sih target market kita tuh siapa sih. Kan kita sudah punya historical data ya, Hmm, beberapa project-project atau klien-klien. Nah, kita pelajari kita ini cocoknya dan idealnya jadi klien kita tuh siapa. hmm, hmm, Jadi klien-klien kita sebutnya klien A ya. Jadi klien-klien yang hmm, memang secara pembayaran oke, secara apa namanya, kecocokan juga juga oke sama kita. Nah, itu yang kita riset. Jadi risetnya ya tadi pertanyaannya seputar seperti behaviornya mereka, segmen apa namanya, demografinya mereka seperti apa, profesi, hmm, kemudian eh, misalkan dalam konteks arsitek, mereka cari arsitek itu tujuannya apa yang hmm, diharapkan dari seorang arsitek, apa namanya, kayak tujuan akhir dari mencari arsitek ini apa, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita harus tahu ininya apa namanya, bagaimana kebiasaan, bagaimana
value-value bagaimana pola berpikir dari customer kita. Dan ini riset yang kami terus lakukan ya, karena itu ada aja informasi baru tiap ini kan terjadi perubahan behavior itu sih. Oke, 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 oke. Jadi kondisinya itu melakukan risetnya itu tidak hanya satu kali ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Iya, tidak hanya satu kali. Hmm, Jadi di oke, awal oke. itu berapa ya? Ya antara 5 sampai 10 minimal untuk Hmm. ininya risetnya. 5 sampai 10 orang 5 sampai 10 orang gitu Pak ya, kita tanyain dulu gitu ya Iya, dari klien iya, pertama gitu ya. iya, iya. Hmm, oke. Tergantung ininya juga sih, tergantung bisnisnya. Karena kalau di kami konsultan arsitek itu kan memang secara project setahun itu kan nggak terlalu banyak ya, Hmm, karena kita hmm, kan hmm. project base. Tapi kalau yang level bisnis itu lebih ke apa ya, lebih ke level produk yang jualnya mungkin ratusan atau ke ribuan customer, itu pastinya lebih banyak sih yang perlu di riset. Hmm. Karena Tes, tes. zaman ya sempat putus Hmm. ya. Iya, agak putus-putus Ya, Pak ini Pak. oke. Udah lancar. Oke, 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 oke. Udah, ini harusnya lancar. Ini soalnya kadang-kadang hilang gitu Pak, hilang terus muncul lagi gitu. Oh ya. Oke, ini mohon maaf Iya. Pak, ya kadang-kadang ini Ya. internetnya kadang-kadang juga bisa problem. Ya. Oke, 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 oke. Nah, Pak, kalau tadi terkait dengan riset itu kan berarti Anda lakukan secara berkala ya Pak ya. Memastikan bahwa customer-nya itu masih memiliki niche yang sama gitu ya Pak. Apa niche yang sama, kebutuhan yang sama gitu ya. Ya. Nah, terus habis itu apa yang Anda lakukan? Apa Anda hanya buat konten gitu ya, terus akhirnya kontennya viral, terus hasilnya customer datang, atau langkah-langkah apa Pak yang akhirnya membuat akhirnya brand Lumbung Arsitek tadi bisa semakin dikenal Pak dengan apa namanya, dengan ini ya, dengan apa klien-klien gitu ya yang Bapak miliki sekarang gitu. Ya. Kalau belakangan ini sih kita lebih banyak ini ya, apa namanya? Lebih banyak reach channel-channel yang berbeda untuk marketing. Hmm. Kayak misalkan kita ikut pameran, exhibition, kita ikut award untuk desain dan arsitek. Kemudian ada ini juga apa namanya? Pastinya website dan IG kita maintain terus. Jadi dari ya itu sih digital marketing, kemudian offline juga kita jalankan, kemudian istilahnya customer relation juga kita pelan-pelan juga jalankan. Jadi mereka bisa mendatangkan repeat atau referral. Karena balik Hmm. lagi kalau misalkan ya itu sih juga juga ini ya poinnya juga kalau misalkan kita punya jasa atau service yang bisa membuat klien memuaskan klien, itu kemungkinan besar mereka akan entah itu repeat atau referral. Itu sih kita kita pentingin juga. Hmm. Oke, 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 oke. Oke. Pak, kalau terkait dengan apa tadi, menjaga hubungan dengan customer, Pak, gitu ya. Ya, Kalau ya. misalnya di sisi arsitek itu, apa di desain itu, Pak, apa Pak yang dilakukan, Pak, kalau menjaga hubungan dengan customer gitu, Pak? Oke, kalau menjaga hubungan sih, kalau anggap sebagai contoh dalam proses desain ya. Jadi kita tuh memang menjaga komunikasi kita itu lancar sama klien. Oke. Ya, sudah Tes, tes, connect lagi ya? tes, Pak. Ya, Iya, hilang ya, Pak, ini ya. Oke, 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 ya, oke. Oh, sorry, Pak. Boleh diulang, Pak. ya, Ini nggak tahu kenapa kok ya, naik turun, naik turun. Oke, oke. ya. Jadi kalau untuk menjaga relation tadi ya dengan Mm-mm. customer ya, ya jadi selama proses desain itu kita pastikan komunikasi lancar. Mm-mm. Dalam artian kita harus berikan apa namanya update
berkala, kemudian Hmm. secara timeline juga kita jaga, jangan sampai miss. Secara misalkan kita punya ini kan, setiap project itu ada grup WhatsApp untuk diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan dari klien, kita punya standar paling lambat berapa lama nih harus merespon. Itu sih. Jadi kita coba yang pertama komunikasi sih, yang kita harus jaga karena yang namanya arsitek ini kan perusahaan jasa ya. Jasa itu kan kita tidak jual barang gitu. Tapi kita kan jual sebuah jasa di mana salah satu bentuk jasanya adalah komunikasi. Nah, ini juga yang sering dilupakan sih sama sesama pelaku di usaha jasa ya. Jadi misalkan sering terjadi itu kalau misalkan konsultan arsitek kalau belum ada progres gambar mereka itu tidak memberikan ini agak susah nggak lancar kemudian agak lama respon. Nah kita itu jaga meskipun timeline terlambat pun kita harus info ke klien. Jangan sampai si klien duluan yang tanya kemudian kita info telat ya dia sih bakal komplain itu sih. Jadi kita berusaha ini juga clear dan honest lah ke klien. Itu sih kurang lebih ya. Oke. Jadi dengan komunikasi ya Pak ya, yang dilakukan ya Pak ya. Komunikasinya harus lebih baik ya Pak ya, terkait dengan klien ya Pak ya. Iya. Oke. Nice. Jadi nggak hanya klien ini datang terus dibiarin ditanganin aja seanunya, tapi kualitasnya harus dijaga gitu ya. Komunikasinya pun harus dijaga gitu ya Pak Guspra ya. Iya. Karena memang kalau kita tanya beberapa klien, nanti kita kan memang melakukan riset juga saat handover gitu. Kita tanya apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki ya. Memang rata-rata menjawab komunikasi. Jadi kita posisikan klien itu as partner. Jadi klien punya goals apa, ya kita support untuk mereka bisa achieve goals-nya. Kan itu yang penting sebenarnya. Itu sih sebuah mindset yang kita selalu remind ke tim. Ya. Jadi kondisinya memang komunikasi dengan apa kebutuhan klien ya Pak ya, dan kita bisa deliver dari kebutuhan klien sehingga sampai finish ya Pak yang dilakukannya. Ya. Oke. Pak, izin Pak, ini juga ada yang bertanya Pak dari Pak Adi Daria gitu ya. Izin bertanya, fokus utama awal apakah di support SDM atau fokus di marketing? Ya, kalau di awal sih pastinya tergantung masing-masing perusahaan. Cuman kalau secara umum sih kita harus fokus di marketing. Istilahnya sebuah bisnis. Nah, kalau saya tanya Pak Dedi nih, dalam bisnis itu apa sih yang paling penting? Dalam bisnis apa yang paling penting Pak? Kalau menurut saya yang pertama omset Pak. Omset itu datang dari service dan produk yang baik. Ya, yang bayar kita siapa? Yang bayar produk dan servisnya kita? Dari customer-nya kita Pak. Ya, customer. Jadi fokus kita di awal itu adalah bagaimana membuat customer itu nggak cuma datang tapi ngantri. Nah, jadi kalau kita sudah punya customer yang ngantri, itu akan lebih mudah. Tapi memang prakteknya nggak mudah ya. Cuman saya coba simplifikasi di sini lebih mudah untuk mengembangkan sistem maupun mengembangkan timnya. Nah, kalau di awal kita belum ada kecenderungan customer itu ngantri,
atau kita belum punya istilahnya kita punya mesin tuh nggak sampai overload. Jadi awalnya memang harus fokus di marketing tadi. Jadi gimana sampai benar-benar kita ini kewalahan dengan customer yang masuk. Sampai kita nggak bisa handle, nah baru tuh kita kan bisa hire akhirnya. Dengan hire ya perusahaan kita makin grow. Kemudian dengan tadi kita udah punya customer, tentunya kan ada uangnya masuk ya. Dengan uangnya masuk kita bisa investment di sistem. Kita bisa investment di perekrutan seperti itu. Kita bisa investment di people development. Dan di sini sih, nah nyambung ke tadi ya, bagaimana grow dari sekitar 12-13 orang ke 72 orang. Karena saya punya belief ya bahwa people itu adalah investment, bukan cost. People yang tepat ya pastinya. Jadi benar. Kalau kita punya orang-orang yang tepat di bisnis kita, itu mereka akan membuat drive di bisnisnya. Jadi membuat bisnisnya makin kencang. Itu sih. Tapi ya tetap secara secara konsep itu kan mudah ya, tapi memang prakteknya itu nggak mudah. Pasti ada yang misalkan dari tim kurang perform, mungkin dia tidak fit di perusahaan kita, atau performanya naik turun, atau mungkin ada masalah pribadi dan lain-lain, itu pasti ada. Itu sih perlunya balik lagi ke people skill. Kita harus punya istilahnya apa ya, sistem untuk pencegahan juga sih. Jadi seperti misalkan analoginya di kesehatan. Gimana kalau kita nggak pernah olahraga, terus pola makan sembarangan, kemudian pola tidur juga sembarangan, ujung-ujungnya kan harus ke dokter. Nah, bagaimana dengan mencegah itu kan sebenarnya simpel. Ya, kita harus olahraga, kita harus jaga pola makan, pola tidur. Nah, di bisnis itu juga sama. Banyak hal-hal yang kita sebenarnya bisa antisipasi lebih dulu. Tapi itu tidaklah dilakukan. Yang kita sebut konsep urgent and important matrix tadi. Jadi banyak kali kita ini hanya bereaksi saat hal itu sudah jadi urgent and important. Ya contohnya case SDM dan lain-lain. Itu banyak terjadi sih. Ya jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, fokusnya di marketing dulu untuk awal. Ya, oke, jadi jawabannya di marketing duluan ya Pak ya, karena kan omsetnya harus datang dulu ya, supaya bisa menghasilkan yang lain kan gitu ya. Oke. Pak, penasaran Pak. Tadi kan Anda sering ngomong soal people skill dan people skill gitu ya. Actually kan kalau kebetulan kan kita di bidang yang kurang lebih ada kesamaan ya Pak, yaitu di jasa, dan kita punya tim kan skillful ya Pak ya, semuanya kan skillful gitu ya. Yang setahu kami, setahu saya gitu Pak, bahwa kita punya tim skillful ini kan satu, untuk development-nya pun kita butuh waktu gitu ya Pak. Dan enggak hanya terkait dengan skillnya, tapi terkait dengan soft skillnya juga gitu ya. Itu kan juga butuh waktu gitu ya. Terus apa Pak yang dilakukan dari Lumbung Padi sehingga akhirnya timnya ini bisa growing gitu ya, dan terutama ketika growing bisa juga loyal Pak dengan perusahaan? Apa Pak mungkin yang dilakukan? Ya, kalau itu kan udah ke arah people development ya. Kalau people development terutama untuk soft ya, untuk soft skill sih kita coba beberapa hal. Jadi kita pernah melakukan kita hire kursus kepribadian John Powers itu untuk ngisi di kantor. Jadi mereka belajar. Ya, sempat putus. Kemudian
soft skill lain itu kita juga support beberapa training. Jadi misalkan ada yang ingin ikut training tertentu, itu kita akan support dan ada budgetnya. Dan sebenarnya yang paling penting sih untuk pengembangan soft skill ya balik lagi ke leadernya sih. Leader atau founder itu sebenarnya punya tanggung jawab paling besar untuk mengembangkan soft skill timnya. Jadi di sini kita juga nggak boleh berhenti belajar ya. Jadi kita juga harus belajar. Itu kan belajar tuh medianya banyak. Apa yang kita dapat itu kita sharingkan sama tim. Kita buat semacam materi, baik itu soft skill maupun hard skill. Misalkan sifatnya soft skill, apa yang bisa kita pelajari, terus bagaimana mengembangkan framework kerangka berpikir untuk misalkan leadership, untuk self-management. Nah, itu juga di Lumbung Arsitek kita sebut ada yang namanya Lumbung Academy. Jadi, training-training itu kita videokan, kita masukkan ke dalam satu internal website atau internal sistem kita. Jadi, tim itu bisa nonton, misalkan dia ingin remind atau dia belum nonton, dia bisa nonton. Dan tim-tim baru yang masuk itu wajib untuk nonton video di akademi tadi. Video-video soft skill itu. Dan juga, nah, udah nonton nih, gimana caranya untuk memastikan mereka nonton? Itu kita ada tesnya juga. Dan mereka harus lulus tes itu. Baru istilahnya lanjut jadi bagian tim dari Lumbung Arsitek. Dan itu juga nggak semua lulus sih untuk ininya, untuk tes awalnya. Itu. Dan juga untuk ini ya, untuk soft skill, selain itu juga kita ada yang namanya regular event, baik itu meeting yang memang kita coba bahas isu-isu yang ada, kemudian kita buatin sebuah semacam framework atau kerangka berpikir yang baru lagi. Kemudian kita juga ada yang namanya ini apa namanya? Kita sebutnya IPA ya, interpersonal alignment. Jadi antara tim dan leadernya itu ada sesi untuk bertemu dalam sesi informal itu kurang lebih 3-6 bulan sekali. Jadi di sana mereka bisa memberikan input ke perusahaan, masukan ke leadernya. Jadi di sini setiap tim itu boleh kok bersuara. Jadi kalau misalkan mereka ingin memberi masukan, mereka ingin memberi saran, baik ke perusahaan atau mungkin ke leadernya atau ke ownernya, gitu. Itu silahkan, kita open dengan semua itu. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk soft skill ya. Oke. Jadi menarik ya Pak ya, juga diundangkan dari pihak luar gitu ya, tapi dari internalnya pun juga ada training secara berkala ya Pak ya? Ya. Oke. Dan kalau yang sesi ini, silakan Pak. Dan ini kedepannya juga nggak cuma saya atau Pak Andri yang jadi ini ya, jadi istilahnya jadi mentor, tapi kita juga terbuka untuk tim-tim yang ingin ikut berkontribusi, sharing ilmu, itu juga kami sangat welcome. Jadi mereka juga belajar jadi untuk bagaimana membuat materi, bagaimana sharing dengan sesama teman-temannya, seperti itu sih. Jadi itu yang kita coba encourage, dan proses ini tentunya nggak mudah dan nggak singkat ya. Ya. Tapi intinya kita coba terus, ya prinsipnya sih hari ini atau hari besok itu harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Pak, penasaran Pak, pengen tanya Pak juga, ini mungkin mewakili dari teman-teman gitu ya. Tentunya kan kalau di jasa ya Pak ya, terutama jasa arsitek gitu ya Pak ya,
kemungkinan untuk apa fraud gitu ya, bukan fraud lah ya, tapi mungkin apa satu kejadian di mana mungkin gitu ya arsitek bapak dari Lumbung Pati punya skill yang bagus gitu ya Pak ya, atau dia punya pekerjaan yang baik gitu ya. Terus dari sana Pak ada kemungkinan mungkin dari customer gitu ya, atau dari apa kompetitor gitu Pak ya. Terus menghijack tim Anda, atau bahkan malah tim Anda malah buka arsitek sendiri gitu Pak, mungkin Pak. Ada sempat Pak kejadian seperti itu Pak, mungkin Pak. Oke, itu sebenarnya umum ya di semua perusahaan ya. Cuman Mhm. kita juga punya belief seperti ini sih. Jadi kurang lebih 50%. Kita kan lagi bentuk tim nih. Kita bentuk Ya. tim yang bisa menjadi leadernya Lumbung Arsitek di masa mendatang kan seperti itu. Nah, dalam prosesnya Hmm. ini, kalau bicara dengan statistik, kita 50% itu pasti akan suatu saat meninggalkan perusahaan ini. Entah mereka resign, entah mereka di hijack tadi sama Hmm. perusahaan lain, atau mungkin dia buka sendiri karena merasa sudah punya experience dan knowledge yang cukup dan lain-lain lah. Nah, tapi sisanya yang 50% inilah yang bakal jadi next leadernya kita. Dan Hmm. itu sudah statistik kan gini. Dan poin kedua juga, kalau misalkan nih, kita bentuk tim, dia bisa Hmm. berkembang di Lumbung, kemudian dia Hmm. keluar gitu misalkan, kemudian dia misalkan dapat tawaran yang jauh lebih bagus di tempat lain, itu Hmm. berarti Lumbung Arsitek ini sudah berhasil membentuk atau mengembangkan people-nya. Hmm. Itu sih. Ya Pak, karena ada 50% tadi ya Pak yang kondisinya Ya, memang akan ya, keluar dengan sendirinya gitu ya, ya, dan 50% akan bertahan gitu ya Pak ya. ya. Itu sudah Oke, 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 oke. istilahnya sudah menjadi statistik sih, udah faktanya seperti itu mana-mana. Hmm. Jadi banyak ya itu jadi sih balik ke belief itu banyak Ya, ya. business owner itu takut untuk ngajarin ilmu ke Hmm. timnya, takut timnya menjadi terlalu pintar, terlalu hebat istilahnya. Takut Ya, mereka ya. nanti dibajak sama kompetitor gitu kan. Kalau dibajak sama kompetitor, jadilah makan hati gitu kan. Nah, Hmm. ya itu kalau kita nggak pernah ngajarin mereka untuk pintar, ujungnya kita pintar sendiri, ujung-ujungnya kita capek sendiri. Hmm. Jadi nggak ada yang bantu kita ngedrive perusahaan ini untuk growth. Itu sih. Jadi Hmm. kalau bisa sih eh, hilangkan atau minimalkan ya belief-belief seperti itu. Kita nyebutnya SLB, self-limiting belief. Hmm. Jadi kalau kita masih punya SLB, itu pasti kita akan stuck di satu titik. Setelah kita bisa istilahnya menembus beberapa SLB ini, baru kita bisa naik level as business owner. Hmm. Hmm. Oke, 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 Ya, oke, oke. Menarik, menarik Pak, menarik, menarik. Oke, Pak, izin bertanya lagi ya Pak ya. Ini hari ini ya, ramai pertanyaan nih Pak dari audiens nih Pak. ya. Ini dari Kak Wiswajaya Pak. Izin bertanya, apa tantangan terbesar selama Bapak menjadi partner bisnis di Lumbung Arsitek Pak? Banyak sih, banyak. Yang pertama sih mungkin ini ya, background, karena saya kan bukan arsitek. Hmm. Jadi pasti muncul keraguan di tim gitu, karena expertise saya bukan di arsitek. Hmm. Cuman ini kalau kita bisa
ambil fundamental ya, ambil fundamental arsitek, perusahaan arsitek itu kan adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ujungnya adalah bisnis juga kan. Sementara di mana-mana bisnis itu fundamentalnya sama sebenarnya. Jadi ada ininya apa namanya? Bisnis itu harus punya apa namanya? Marketing, harus punya operation atau produksi, harus punya ada si foundernya. Sebenarnya konsep dasar bisnis kan di sana aja sebenarnya. Jadi ya itu sih yang kita develop. Jadi saya bukan arsitek, tapi partner saya Pak Andrinya kan di arsitek. Jadi di sini memang skill kami itu benar-benar saling melengkapi. Kalau orang berpikir negatif, bertolak belakang misalnya. Tapi kami sering menyebutnya kita ini saling melengkapi. Yang satu lebih istilahnya doer-nya, yang satu thinker-nya gitu. Karena kan nggak boleh dua-duanya doer atau dua-duanya thinker. Perusahaan ini nggak akan jalan. Tapi begitu skill yang saling melengkapi itu, kita bisa apa istilahnya, kita bisa combine, kita bisa kombinasi. Nah di situ sebenarnya juga bisa kita, kalau kita bisa optimalkan itu akan bisa mempercepat growth-nya kita. Tantangan kedua tentunya kan ini bisnis bisa dibilang dua kepala ya. Meskipun secara struktur Pak Andri sebagai CEO, saya COO gitu kan. Tapi bisa dibilang ini lagi bisnis yang dua kepala. Challenge-nya sebenarnya balik ke internal aja sebenarnya. Makanya kita selalu melakukan yang namanya alignment. Karena gini, jangan jadikan perbedaan itu sebagai hal negatif. Justru perbedaan itu kan memberi kita sudut pandang yang baru kan. Perspektif yang baru. Di sanalah kita coba untuk melakukan apa yang namanya ya tadi alignment tadi. Karena satu sisi bisa jadi di case tertentu Pak Andri yang lebih pas, di case lain saya yang lebih pas mengambil decision. Jadi kami berdua ini jarang sekali mengambil keputusan sendiri. Biasanya kita discuss, kita align, baru kita jalanin. Seperti itu sih. Jadi risiko ataupun keberhasilan yang timbul itu ya kita berdua yang menikmati. Align itu sih. Jadi itu juga banyak saya lihat orang punya belief yang salah. Jadi jangan berpartner gitu kan, nanti pecah di tengah jalan. Atau udah punya duit banyak gontok-gontokan. Ya sebenarnya itu soal belief dan framework aja sih. Seberapa istilahnya, seberapa ready kita untuk berpartner. Seberapa istilahnya kayak tadi open mind, kita punya belief yang salah nggak? Dan kita ini fokusnya mau maju apa cari untung aja, itu kan beda. Atau misalkan ada orang yang saya nggak mau berpartner karena saya nggak mau didebat sama partner saya misalnya, atau ditentang lah. Itu kan berarti bukan mencari bisnisnya grow, bukan mencari perusahaannya grow, tapi menangin ego jadinya. Itu sih. Itu juga challenge sih, dua itu sih paling ya. Untuk challenge-nya. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Kuswajaya. Oke. Nice. Jadi yang pertama tadi karena background ya Pak ya, latar belakang juga enggak di sana. Yang kedua juga kondisinya terkait dengan menyamakan langkah ya Pak, atau menyamakan goal ya akan dicapai bersama Pak ya. Ya. Karena bisa dibilang yang
namanya berpartner misalnya, yang penting tujuannya sama dulu. Misalkan saya sama Pak Deddy mau ke Jakarta nih, yang satu pengen naik pesawat, yang satu pengen jalan naik mobil itu jalan darat. Ya kan tujuannya sama. Kita tinggal diskusi aja pro and con dan alignment. Bisa jadi yang ditempuh tuh akhirnya jalur laut, gitu, bisa jadi. Yang penting tujuannya kan sama-sama ke Jakartanya kita fokusin. Benar. Jangan sampai satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Makanya di awal visinya itu yang kita samain dulu. Jadi kita bisa saling remind. Visi kita kan mau ke sini nih. Selalu itu sih yang jadi pondasinya, fundamentalnya. Oke. Ya. Pak, pengen tanya lagi Pak terkait dengan, kalau kita boleh flashback sedikit terkait dengan growing ya Pak ya, growing daripada lumbung arsitek ya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan tadi Pak sempat cerita Bapak melakukan strategi marketing gitu ya, dari offline online gitu ya, bahkan ada referral gitu ya. Yang paling berdampak untuk growing secara klien itu kalau dari tempatnya lumbung arsitek itu dari sisi apa Pak? Apakah strategi pemasaran di online atau malah di offline atau bahkan malah referral base Pak yang lebih powerful malah? Ya, awalnya sih lewat ini ya. Kalau seingat saya awalnya memang lewat digital, terutama lewat Instagram. Itu yang pertama, yang awal-awal paling efektif. Tapi belakangan itu sudah mulai merata antara Instagram dengan referral atau repeat lah salah satu. Saya kurang ingat juga pastinya. Udah mulai secara persentase itu sudah mulai berdekatan ya. Jadi nggak, kalau dulu kan IG itu dominan sendiri nih, paling tinggi dia. Tapi sekarang sudah mulai referral, repeat itu sudah mulai sih. Jadi ya berarti apa yang sudah kita lakukan, value-value lumbung yang sudah kita deliver ke klien, itu berarti sudah ketemu lah ini ya. Jadi sampai klien itu bisa referral, bisa repeat. Karena ujung-ujungnya balik lagi perusahaan arsitek, ujung-ujungnya bisnis, itu kalau customer tidak sampai repeat, itu berarti ada yang salah. Karena itu juga fondasi dasar. Setelah kita punya tadi, customer ngantri tadi, begitu dia sudah experience produk atau jasa kita, kalau sampai mereka nggak repeat, atau dalam case anggap bisnis properti itu hanya orang bikin rumah, misalkan hanya sekali ya. Kalau mereka nggak sampai referral, ya itu ada yang salah. Itu juga yang kita, apakah kita sudah sangat bagus di sini? Ya saya bilang belum, tapi kita selalu berusaha untuk improve. Kita berusaha untuk membelajar dari apa yang kita lakukan kurang optimal, makanya kita selalu minta feedback atau feed forward ya kita sebut ya, bukan feedback ya, karena kan kita feednya untuk ke depan gitu. Kita selalu minta feed forward dari klien, apa sih yang harus kami improve, apa sih yang kurang, atau di mananya yang mereka ngerasa kurang, itu kita perbaiki terus sih. Poinnya di sana ya. Poinnya di sana bukan menjadi yang hebat, tapi intinya adalah kita selalu improve. Kita selalu lakukan KANI tadi, continuous and never ending improvement. Oke. Siap. Oke. Pak, apa Pak goal 5 tahun lagi Pak dari lumbung Pak? 5 tahun lagi ya? 5 tahun ke depan. Ada beberapa sih. Yang pertama kan kita pengen benar-benar buka representative office itu di luar negeri, Asia Pasifik lah. Kita pengen punya, kalau ngomong 5 tahun sih kita pengen punya 2 sih. Kalau ngomong 2-3 tahun mungkin hanya 1, tapi kalau 5 tahun
ekspektasinya kita bisa buka dua dua ini ya. Kemudian kita bisa menjadi lokal champion, itu juga salah satu goals 5 tahun kami. Dan juga kita ingin bentuk leader baru dalam bentuk new principal architect. Karena kalau yang namanya konsultan arsitek dan konsultan lain, itu nggak bisa hanya istilahnya hanya foundernya aja yang selalu terlibat itu dalam bisnisnya. Tapi kita juga harus memikirkan sebuah suksesi untuk posisi kepemimpinan ini. Nah, goals 5 tahun lagi itu kita ingin bentuk prinsipal arsitek baru di Lumbung Arsitek yang punya benar-benar deliver value-nya Lumbung, punya istilahnya standar hard skill maupun soft skill yang dimiliki seorang prinsipal arsitek. Nah, itu juga goals yang cukup ya nggak mudah ya ternyata ya untuk dijalankan, tapi saya rasa sih kalau kita fokus itu pasti akan dapat sih jalan. Intinya prinsipal arsitek mungkin kalau ngomong simpel ya, jadi kombinasinya saya dan Pak Andri lah. Jadi apa yang bagus dari Pak Andri dan apa yang sudah bagus dari saya itu dia punya value-value itu, baik secara soft maupun hard. Oke. Jadi harus jalan terus. Jadi harus ada estafet kepemimpinan sih. Kalau nggak gitu, ya kita sendiri yang lelah, kita sendiri yang capek. Kalau misalkan suatu saat kita kan pasti akan pensiun, ya nggak mungkin kita kerja terus kan. Nah itu sudah, saya harap perusahaan ini sudah punya leader baru yang juga bisa mencetak leader berikutnya. Itu yang PR lebih besar lagi sih. Ya. Bagaimana seorang leader bisa mencetak leader yang bahkan kami sih mengharapnya, saya dan Pak Andri mengharapnya itu bahkan lebih hebat dari kami nantinya. Oke. Keren. Oke. Pak, menarik Pak. Ini Bapak ceritanya saya sampai terpanah ya Pak, sampai saya sambil mikir gitu ya. Ini saya sambil nanyain Bapak sambil diproses juga di kepala gitu. Oh gitu ya. Ini keren sih Pak. Ini dan saya yakin dan percaya teman-teman pasti banyak belajar. Ini Pak Andi, Pak Guspra benar-benar kasihin sesuatu yang teman-teman bisa lakukan guys. Dan itu bukan omong kosong karena beliau sendiri udah melakukan. Dia ini keren banget nih ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman satu jam ini guys. Ini kalian kalau baca buku guys, ini sudah puluhan buku guys dirangkum di satu Pak guys. 1 jam ini guys. Yang disampaikan Pak Guspra gitu ya. Kebetulan saya senang baca sih. Senang baca dan senang ya sharing juga apa yang dibaca. Makanya saya encourage. Cuman ya generasi sekarang kan memang beda ya. Jadi karena terlalu banyak, mungkin ada banyak informasi yang nggak hanya buku ya. Jadi bagaimana mengencourage mereka untuk baca buku itu juga challenge. Ya. Karena menurut saya sih kita nggak bisa belajar hanya dari 1-2 sumber ya, tapi kita harus juga punya spektrum cara belajar itu yang lebih luas juga. Ya kalau menurut saya sih buku itu salah satu fondasinya lah, core cara belajar itu di buku sih. Yes. Karena memang ya balik lagi kenapa buku? Karena kan orang kalau ngarang buku itu kan rata-rata umurnya 40 ya. Ngarangnya umur 40 dia nerbitin buku, apalagi bisa sampai bestseller, bisa dibilang kalau kita baca satu buku itu adalah pengalaman hidup dia selama 40 tahun. Bayangin kalau kita misalkan baca 1000 buku misalnya, berarti kita sudah belajar 40.000 tahun pengalaman orang-orang. Karena yang saya pelajari di buku juga ya, itu masalah-masalah yang ada pola,
atau pengulangan yang muncul dalam suatu masalah itu di buku-buku itu saya belajar. Karena masalah dari dulu sampai sekarang itu sama. Dan di sana saya belajar cara solve-nya mereka gimana sih? Dalam artian lebih spesifik seperti buku-buku biografi lah. Di sana biasanya kita bisa belajar kalau di buku biografi kita benar-benar bisa sampai memahami atau kita bisa tahu pola pikirnya orang ini seperti apa sih. Itu sih yang saya rasain saat baca ya. Jadi bagaimana dan kerangka berpikirnya orang-orang yang sudah berhasil, sudah sukses. Itu yang banyak saya pelajari sih. Cuman ya karena sekarang kesibukan makin banyak, nggak sebanyak dulu sih. Kalau dulu seminggu tuh bisa satu lah paling nggak buku itu selesai. Kalau sekarang saya coba juga karena kesibukan makin banyak kan, saya juga sempatkan baca-baca buku untuk nambah ilmu juga. Ya, dan saya encourage teman-teman di sini juga kalau bisa sih usahakan atau sempatkan waktu untuk baca buku. Kayak buku arsitek kan banyak tuh, misalkan kita ngomong arsitek ya, buku-buku biografi arsitek, karya-karya arsitek itu kan banyak. Dan mereka juga mengulasnya kan detail ya, kalau berbeda sama video ya. Kalau di buku itu pastinya lebih detail, ada riset, dan istilahnya benar-benar dikurasi. Karena orang nerbitin buku, apalagi buku luar negeri itu nggak sembarangan. Jadi kalau udah kita baca buku-buku terbitan luar terutama, itu sudah isinya udah nggak main-main sih. Jadi encourage paling nggak ya sebulan itu dapat lah baca satu buku. Ya balik lagi ke makanya ada pepatah zaman kita kecil kan, buku adalah jendela dunia. Nah, benar. Dulu saya kan orangnya masih awal-awal berkarir itu kan jarang bisa punya spend ke luar negeri ya, spend duit ke luar negeri. Nah, saya belajar pola pikir orang-orang barat itu seperti apa ya dari buku. Kalau orang yang punya istilahnya punya kesempatan untuk luar negeri kan mereka bisa belajar langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan kita belum punya privilege atau belum punya buku sih jawabannya. Oke. Mantap. Ya, kalau Pak Deddy ini ya suka baca buku juga. Sama Pak, cuma mungkin Bapak kalau seminggu satu, saya mungkin belum sampai segitu Pak. Saya sebulan satu bisa. Kalau seminggu satu. Ya, apalagi kalau memang isi bukunya benar-benar ini ya, kayak kadang-kadang misalkan pas di perjalanan naik pesawat gitu kan, misalnya ke Jakarta kan 1,5 jaman ya dari Denpasar. Itu kadang saya beli buku dulu di bandara di Periplus. Ada beberapa buku yang saking menariknya gitu, saking buat saya penasaran. Itu sampai di pesawat saya baca sepertiga kayaknya udah selesai saya baca. Ya bukunya biografinya Elon Musk itu sangat-sangat menarik sih memang. Bagaimana pola pikir seorang Elon Musk, kenapa dia bisa punya kecerdasan seperti itu dijelasin semua. Jadi background-nya, privilege-nya apa, terus bagaimana dia bisa sampai ketemu bikin Tesla, bikin SpaceX, bikin PayPal dan lain itu ada proses perjuangannya dia, masa kecilnya siapa, sampai background dari kakeknya pun diceritain. Jadi misalnya ini nih, Elon Musk itu kan orangnya sangat-sangat ini ya, pemberani dan pinter, jenius dan cerdas. Ternyata dia dapat sifat pemberani itu dari pihak ibunya. Jadi kakeknya ini adalah petualang gitu. Jadi suka nyari-nyari tantangan di alam lah. Sedangkan bapaknya dia jadi suka ngotak-ngatik mesin gitu. Jadi ya kombinasi ini yang membuat dia akhirnya bisa bikin Tesla.
ininya, outputnya lah sekarang, secara apa namanya singkatnya. Dan gini, kenapa dia bisa punya kemampuan sehebat itu? Ternyata dia kan orangnya introvert ya, Hmm. introvert Hmm. dan cenderung apa geek gitu kan. Dia nggak senang keluar rumah, kerjaannya baca buku. Nah, ada diceritain di buku biografinya dia, saking senangnya baca buku, dia punya ini kan, dia sering ke perpustakaan dekat rumahnya, perusahaan semacam perpustakaan daerah ya. Itu sampai dia waktu umur SMP, itu satu perpustakaan udah habis. Dia minta sama penjaga librarian kan, ada buku baru lagi nggak? Karena semua buku udah dibaca sama dia. Ya saya sih nggak heran sih kenapa dia bisa bikin Tesla, SpaceX dan jadi salah satu orang terkaya di dunia sih. Jadi memang apa ya? Seperti kata mentor saya sih, never take anything for granted. Jadi semua hal yang dicapai itu pasti ada proses-proses atau apa ya, hal-hal yang tak terlihat yang terjadi tanpa kita tahu. Itu sih. Jadi nggak ada orang tiba-tiba punya kayak Bill Gates kan, tiba-tiba punya Microsoft, kayak Elon gitu juga tiba-tiba punya Tesla. Kayak ini juga menarik ceritanya Jeff Bezos, kenapa dia bisa membangun Amazon. Ya tapi kalau saya ceritain semua ini kayaknya nggak cukup 1 jam sih, 3 hari video live. Iya Pak. Iya. Tapi powerful sih Pak. Sharingnya hari ini powerful sih Pak. Ini teman-teman pasti banyak belajar lah. Ini tadi juga ada ini ya dari Pak Kak, tekan tombol enter. Beliau nyampaikan terima kasih sharingnya Pak. Wes ya. Mantap. Keren nih namanya. Buat teman-teman. Iya Pak, sorry Pak. Keren namanya tekan tombol enter gitu. Oh iya, tekan tombol enter. IG-nya. Ya, Oke. Ini by the way nanti ya mudah-mudahan bisa bermanfaat sih sama ya. Pasti Pak, pasti Pak. Ya, saya secara apa namanya, saya juga bisa dibilang kan masih, kalau di dunia entrepreneur itu masih pemula sih sebenarnya. Ya, cuman ya komitmen saya sih ya pengen terus belajar dan berkembang sih. Jadi jangan sampai kita berada di zona nyaman juga. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini juga punya mulai memikirkan mindset yang sama. Ya. Mantap. Oke, mungkin Pak Gus Pra, ini sudah jam 9 lewat, saya khawatir juga nanti ini ya, kalau diteruskan bisa sampai jam 12 nih Pak ya, kalau saya tanya terus nih. Mungkin di akhir Pak, sebelum kita akhirin, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita akhirin Pak, mungkin boleh Pak dikasih kata penutup untuk teman-teman gitu ya, supaya teman-teman yang sekarang lagi menjalankan bisnisnya, lagi berjuang gitu ya, atau mungkin ada yang lagi mau barusan buka bisnis gitu, kira-kira apa Pak? Mungkin kata-kata penutup dan semangat untuk mereka kira-kira Pak. Banyak sih sebenarnya. Kalau pilih satu mungkin apa ya? Ini sih punya belief, karena dasar semua itu sih belief ya. Memang apapun itu mau kita kan nggak cuman pengusaha aja kan, ada yang mungkin berkarir, ada yang mungkin sebagai profesional, ada sebagai business owner atau sebagai yang lainnya. Itu semua balik lagi ke belief sebenarnya. Seberapa jauh kita melangkah, kita pengen berapa besar, kita pengen berapa jauh, itu balik ke belief. Dan ya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, hati-hati kalau kita punya belief yang salah. Banyak sih yang belief yang sudah menjadi normalisasi itu. Belief yang salah, tapi seakan dinormalisasi. Kayak misalkan tadi, hati-hati rekrut orang, nanti dia pintar, dia keluar, buka jadi pesaing. Terus apa lagi ya? Dia berhasil karena privilege nih. Dia berhasil karena
karena itu ya saya juga akui saya punya privilege tertentu. Cuman kan ada juga orang yang privilege-nya tidak sebagus saya atau tidak punya privilege tapi lebih berhasil juga sih buktinya gitu. Ada juga yang lebih berhasil itu ada banyak macam-macam lah. Jadi ya kita fokus saja. Kita mau kemana ya belief kita harus ini juga harus diperbaikin juga. Ya itu sih mungkin ya untuk teman-teman. Oke, mantap Pak. Mantap Pak. Mantap. Saya coba rekap ya Pak ya sebelum saya closing. Jadi teman-teman nanti teman-teman yang mau nonton silakan tonton lagi guys. Ini keren banget hari ini acaranya ya. Tapi saya boleh rekap teman-teman satu zaman ini yang saya mendapatkan insight dari Pak Gus Pra ya guys. Yang pertama itu adalah kalau kalian mau bisnisnya berkembang, yang pertama belief system pribadi kalian sendiri diberesin ya. Jadi coba lihat ulang apa aja belief yang salah gitu ya. Paling gampang guys untuk kalian tahu salah atau enggak, kalian tinggal lihat beliefnya kalian ini arahnya positif atau negatif ya. Kalau arahnya negatif ya berarti itu salah gitu ya. Atau bisa juga mungkin komunikasikan ke teman ini, apa salah nggak sih belief saya? Itu paling gampang ya biar tahu. Itu yang pertama guys. Yang kedua gitu ya, teman-teman kalau mau gede bisnisnya tidak mungkin tidak memperhatikan masalah orang ya. Jadi people itu paling penting ya. Bukan paling penting ya, tapi salah satunya juga Anda harus bisa tahu caranya menghandle manusia, menghandle SDM di dalam perusahaan Anda ya. Dan SDM itu bukan beban katanya Pak Gus Pra ya, melainkan investasi guys. Ya, jadi Anda harus tahu caranya menghandle, mengembangkan mereka, bekerja bersama dengan mereka ya. Dan jadi Pak Gus Pra juga sampaikan bahwa Anda mau besar harus ada sistemnya gitu ya. Pak Gus Pra juga menyampaikan bahwa building sistemnya, building SOP-nya dan sebagainya supaya apa? Supaya ada aturan ya, supaya orang-orang Anda bisa bekerja dengan baik ya. Dan yang paling penting adalah apa teman-teman, juga selalu bertumbuh ya, kontrol dan selalu continuous KANI ya, continuous improvement lah ya, kurang lebih seperti itu Pak ya, continuous improvement ya, yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman hari ini bermanfaat ya, saya yakin dan percaya pasti bermanfaat Anda. Acara hari ini akan kita simpan di IGTV kami ya. Nanti mungkin kita coba akan collab dengan Pak Gus Pra kalau berkenan ya, atau Lumbung Padi. Dan juga akan kami simpan di YouTube dan Spotify ya. Jadi buat teman-teman yang happy mau denger sambil driving, sambil denger, cari Spotify ya. Tapi kalau yang mau nonton ya, lihat wajahnya saya dan wajahnya Pak Gus Pra, nontonlah di IGTV boleh atau di YouTube ya. Kurang lebih itu ya teman-temannya, semoga bermanfaat hari ini buat Pak Gus Pra. Thank you so much Pak, terima kasih Pak sharingnya 1,5 jam ini Pak ya, kita sharing. Thank you banget Pak, ini daging banget Pak. Semoga harapan kami Lumbung Arsitek juga semakin maju ya Pak ya, bisa punya kantor di luar negeri, amin pasti ya, dan bisa semakin berdampak Pak juga buat teman-teman di luar sana. Gitu. Ya, saya juga balik terima kasih juga sih pada Pak Dedi dan tim ya udah invite, sudah sama-sama Pak. Iya, meskipun beberapa kali kan sempat mundur ya gara-gara belum ketemu nih jadwal. Iya, enggak apa-apa Pak. Happy banget Pak hari ini bisa ngobrol dengan Bapak Pak dan belajar banyak Pak hari ini malam ini dengan Pak Gus Pra juga. Saya juga happy. Siap. Ya. Siap. Oke Pak, kita akhirin ya Pak acara hari ini Pak. Yuk. Thank you so much Pak. Salam buat seluruh teman-teman di Lumbung Arsitek ya Pak ya. Thank you Pak. Kasih. Ya, thank you. Ngasih Pak.